Gini, Aurel Gial itu kan gini guys, ibaratnya 8 tahun bersama rumah tangga Mas Anang yang sebelumnya sama mama papahnya nih. Bentar lagi ada cucu lagi, udah cucu. Bentar lagi nih, ada yang kecil lagi satu, laki gitu. Udah, Mina bisa tidur sama kita. Mau tanya lebih intim ya Bun, seminggu berapa kali pipi minta? Hai guys, welcome back to The Hermansyah Anam. Hari ini aku sama Mas Anam habis buat kemarin sih, seminggu lalu habis buat posting foto Q&A karena banyak banget kan aku suka bikin yang minta Q&A. Aku suka bikin gitu loh yang kayak tanya jawab terus mereka minta aku tuh kayak bikinin khusus di YouTube, jadi pertanyaan-pertanyaan dan katanya minta kayak ada jangan sesinya digabung-gabung, misalnya kayak hari ini tentang ya misalnya dari 100% 80%-nya lebih ke yang hari ini mungkin tentang kita berdua, besok tentang karir kayak gitu-gitu. Dari sekarang apa? Ini pertanyaan ini karena banyak banget pertanyaan, jadi akhirnya dipilih sama kreatif aku beberapa yang menurut mereka benar-benar bisa untuk kita jawab dan maksudnya bisa nanti banyak ilmu, siapa tahu yang bisa kalian juga petik dari perjalanan hidup kita berdua. Coba yang pertama, bacain pertanyaan pertama dari Hana Rusdi _Jufri. Kemarin saya belum di posisi bunda, saya sangat langsung jatuh cinta sama bunda dan saya sekarang di posisi sama dengan bunda, sangat tahu persis julukan ibu sambung terlalu kurang baik karena kita kodrat ditakdirkan buat jadi hati ibu. Dan terima kasih bunda buat kasih contoh yang baik buat kita yang selalu termotivasi betul and ikuti semua hal baik dari bunda. Sehat-sehat ya bunda dan bahagia selalu, amin. Ini pertanyaannya mana? Pertanyaannya apa? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Hanan Rusdi _Jufri. Terima kasih buat supportnya, sayangnya, dan semoga yang baik-baik dicontoh, yang nggak baik jangan gitu kali ya. Dan sekali lagi terima kasih, kita udah baca ini karena walaupun nggak ada pertanyaan tapi kan ini doa yang bagus juga. Nggak, memang aku bilangnya jadi ibu sambung itu gampang-gampang, tapi buat aku semuanya jadi ibu maupun ibu sambung semua memiliki tanggung jawab, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memang ada trik-triknya bagaimana menjalankan ibu sambung, ada triknya menjalankan benar-benar ibu gitu ya, dari anak yang dilahirkan. Ibu kandung. Karena sama-sama ibu, beda. Sama-sama ibu, cuman satu memang meneruskan, tidak tahu melahirkan. Terus yang satu memang melahirkan, memang itu adalah darah yang ada sambungannya. Ada jelas-jelas titisannya gitu ya. Yang satu memang berdasarkan dipertemukan dengan kasih sayang, dengan cinta dan yang terbaik lah dari keinginan. Ya, tapi dia belum ngasih pertanyaan. Nanti ada tuh yang kayak pertanyaan itu. Kamu jangan jawab dulu. Dari Rian. Kan dijelasin ya. Dari Riana Prilia. Rencana kapan Bunda NPP akan berangkat haji? Harusnya tahun 2023. Harusnya. Tapi dimundurin. Kemarin kita dapat tulisan gitu dimundurin jadi 2024. Nggak, nanti aku mau coba. Aku ingin juga secepatnya naik haji bareng Bunda. Jadi aku akan coba 2023 mengpropose lagi, mudah-mudahan bisa mendapatkan pas lagi ada. Kalau enggak ya aku ikutin tahun 2024. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya dari Ida _Ariati. Bun, pernah kesel atau capek nggak sih dalam menghadapi masalah? Terus bagaimana cara mengatasinya? Dan pasti pernah dong marah atau kesel sama Mas Anang. Terus siapa yang ngalah? Kebanyakan yang ngalah aku. Kalau marah, kalau permasalahan hari yang biasa-biasa, kamu. Tapi kalau lagi marah siapa? Apanya? Kalau lagi marah siapa yang biasa ngalah? Mengalah sesuatu yang baik. Enggak ditanya itu, aku cuma tanya siapa. Ya, kadang kamu dulu, kadang aku dulu. Gitu. Tapi banyakan kamu lah. Tapi kalau maksudnya dalam menjalani hidup sehari-hari, dia orangnya manut aja gitu, udahlah gitu ngikut. Tapi kalau dia lagi marah, mungkin 60% hampir rata, tapi 60% aku yang lebih kayak capek berlarut-larut, capek kelamaan gitu loh, kayak udahlah ngajak ngomong deh gitu. Karena
Males Ya bukan, karena sebetulnya pada saat waktu berantem aku juga gak ingin bermarahan langsung. Kalau saya langsung baik hari itu juga selesai. Ya. Jadi orang yang sengaja ingin melama ya kamu, bukan aku. Karena pada saat kamu ngajak ngomong baik langsung baik. Oh, jadi harus, tapi kan harus aku duluan baik kan? Kalau enggak kamu gak bakalan lihat. Kan gak apa-apa juga. Kenapa gak sekali-sekali kamu duluan yang baikin aku? Oke. Gimana, Tetet? Emang guys, jadi tuh seorang istri itu walaupun kadang-kadang kita kesel, kita emosi, tapi aku tuh pernah sama dia diem-dieman tuh sampai 2 hari di rumah. Bener-bener diem-dieman, lewat. Banyak banget orang yang bilang gini, kok kalian mesra banget, romantis banget, langgeng banget sampai sekarang 12 tahun bareng. Tapi orang banyak nggak tahu aja bahwa kita juga sering ada berantem, ada selisih paham sampai sehari 2 hari nggak ngomong tuh juga pernah gitu. Tapi itu jarang sih, tapi pernah. Tapi kenapa sampai orang nggak tahu? Karena kita di rumah aja gitu. Maksudnya kita nggak ngasih tahu orang juga, atau nggak bisa posting story kayak gue lagi berantem nih, kan nggak mungkin juga ya. Tapi ya udah, nanti dia di mana, aku di mana, tidur mah tetap bareng. Tapi yang satu ngadep kanan, satu ngadep kiri gitu. Cuma aku nggak suka kalau berlama-lama kayak gitu kan. Akhirnya aku ajak ngomong, ya udah dia akhirnya baik lagi. Pokoknya yang paling penting adalah kita tapi namanya emosi. Itulah emosi. Kalau dia emosi kan, udah. Yang ngalah aku, banyak ngalah. Karena Mas Anang tuh orangnya kan keras kepala, guys ya. Jadi kalau marah tuh agak kadang-kadang, kalau marah jarang marah dia, jarang marah. Tapi sekalinya marah kayak brek gitu. Nah itu harus ngalah. Karena kalau akunya nggak ngalah, pasti kita udah pisah, bubar gitu. Itu makanya kalau aku, saran dari aku, kalau kita memang cinta dengan pernikahan, mulai menurunkan tensi masing-masing. Aku menyadari aku kadang-kadang emosional, tapi aku dengan adanya hal seperti ini mudah-mudahan mengingatkan aku, ada apa-apa aku akan bisa lihat video ini. Aku ingin cenderung mempertahankan rumah tangga. Ya, aku ingin bagaimana caranya kita tidak punya bersikeras dalam berdebat apapun. Ya, jadi intinya kalau kalian tanya dalam menghadapi masalah, pernah marah atau kesel, pasti namanya rumah tangga itu bisa marah, bisa kesel, itu nggak mungkin. Kalau enggak nggak ada bumbunya dong. Ya, tapi juga nggak sering-sering juga ya. Oh, kalau seringan itu berarti ada kelainan. Nggak cocok berarti. Terus kalau kalian nanya siapa yang ngalah duluan, siapa? Bunda yang banyak. Enggak, kalau hari-hari, misalnya jalan hidup hari-hari, dia orangnya ngalahan. Kayak ngikut, bukan ngalahan, udah ngikut deh gitu. Karena maunya Bunda yang ngurus aja gitu. Tapi kalau udah berantemnya, udah bener-bener berantem, oh dia keras kepala yang nggak ada. Pokoknya dia nggak akan kayak minta maaf, apa tuh nggak. Jelek dong aku keras kepala. Maksudnya kamu tuh kerasnya adalah kamu tuh nggak mau orangnya nggak. Ya pokoknya apa ya namanya guys, kayak gitu namanya, kayak ya keras gitu. Dia nggak mau, kalau lagi berantem ya, dalam hari-hari enggak, kalau kita pasti udah nggak bareng. Kalau lagi berantem, which is berantem kan ya setahun sekali, 6 bulan sekali. Kalau cekcok mulut ya seminggu 3 kali yang ada. Cekcok mulut seminggu 3 kali ada. Gak bagus juga loh cekcok mulut. Biasanya kayak masalah anak, masalah makanan, masalah pengen pergi kemana, apa kayak gitu-gitu. Tapi kalau berantem bener-bener itu kita jarang. Tapi sekalinya berantem, ya nggak ngomong gitu biasanya. Daripada kita depan orang berantem kan malu. Nah kita berantem di rumah aja, jadi nggak ada orang yang tahu lah gitu. Kecuali mbak-mbak dan anak-anak mah pasti tahu. Karena gini, kenapa anak-anak pasti tahu kalau kita berantem? Karena kita berdua ini kan orangnya gini apa namanya? Suka gelendotan, suka gini, suka tahu nggak sama sekali. Ya, nonton TV juga nempel, duduk makan bareng. Ya itu kadang-kadang kalau ketelan begitu terus gak begitu. Ya dia maunya makan tuh bareng sama aku, maunya semua bareng lah. Jadi di saat kita berantem tuh anak-anak pasti taunya yang satu di sana, satu di sini, yang satu kemana, satu ke sini gitu, kayak gitu. Jadi ya ketara lah pokoknya kalau kita lagi nggak ngomong tuh ketara. Cuma orang yang pasti diem aja, nanti nggak berapa jam sehari gitu ya, nggak nyampe 24 jam ya udah pasti tegur-teguran lagi. Kecuali agak males kadang-kadang aku kan, kalau dia udah misalnya udah keras ya aku mending diem supaya kita nggak terjadi konflik antara Korea Utara dan Korea Timur gitu. Oke. Next dari Alsan Vinontia. Hal apa yang paling berkesan mengurus Aurel dan Azriel dan suka duka menjadi ibu sambung? Semoga bisa dijawab agar saya bisa belajar menjadi ibu sambung dan membimbing anak saya ke depannya. Apa yang ya? Oh, itu kan kamu. Hal yang paling berkesan, berkesan ya karena kita bisa mencintai. Tapi sebenarnya kayak kita mencintai suami kita kan juga, kita nggak ada darah yang sama ya, tapi kita bisa begitu mencintai pasangan kita ya. Masa kita nggak bisa mencintai anak-anak kita ya, walaupun memang mungkin tidak dilahirkan dari rahim kita, tapi aku percaya kalau bonding love
itu tidak perlu harus adanya hubungan darah gitu. Karena bagi aku ya, apa yang tercipta dengan ketulusan dan rasa cinta yang begitu dalam, ya kadang-kadang orang mau ngomong apa ya kita agak nggak peduli sih sebenarnya. Yang penting anak-anak tahu betapa cintanya aku dengan mereka, dan begitu juga sebaliknya. Betul. Jadi kadang-kadang kayak orang kaget kalau lihat aku lagi marah gitu sama Jiel misalnya. Sekarang kakak kan udah nggak ada. Sama, cara aku marah ke Jiel, cara aku marah ke Arsy, cara aku marah ke Arsya, orang pasti menyangkanya kayak ya udah anaknya sendiri. Nggak ada dibeda, kayak bisa Jiel gak dimarahin atau Jiel dimarahinnya lebih, itu nggak. Porsinya sama semua. Jadi anak-anak tidak ada rasa saling kok beda gitu, nggak ada. Dan gimana caranya, sebenarnya nggak ada cara ya, nggak ada cara sih. Memang mungkin tidak mudah di awal. Yang mudah sebenarnya karena anak-anak itu kan sebelum menikah bener-bener kayak membutuhkan hadirnya aku gitu. Jadi mereka ya deketin aku, baik sama aku. Tapi pada saat kita menikah, problemanya lain lagi. Problemanya lain karena kan yang tadinya nggak serumah, mereka pasti pengen dong ada bundanya gitu. Begitu udah serumah ya terjadi 3 tahun pertama kali ya ada permasalahan adjustment. Tapi kan ya kita bagaimana cara kita mengatur segala sesuatunya dengan baik. Aku cuma bilang sama dia, kamu gak usah ikut campur. Karena kalau kamu ikut campur permasalahan aku dengan anak-anak, yang ada jadi runyam. Anak-anak juga jadi ngeliatnya, ngapain sih kok Pipi yang beresin gitu loh. Jadi dulu juga pernah sempat ya yang sebelum nikah kita mungkin ini sedikit tips juga buat kalian yang baru-baru menikah dan menikah punya anak sambung. Jadi jangan kalau dulu kita gini, sama sana bilang ya nanti kalau kamu ada apa-apa sama anak-anak kamu cerita aja sama aku, entah aku yang marahin gitu. Sempat punya gitu dulu ya. Tapi nggak terjadi di kita karena aku mikir gini, mereka tahu aku sayang banget gitu. Jadi kalau misalnya aku nyuruh yang marahin, mereka akan ngeliatnya kok bunda gue yang mau marah aja langsung kali. Jadi akhirnya aku ya udah dari situ marah, negor apa. Pertama-tama banyak gak terima juga kayak Jiel kayak aku nggak pernah diginiin, aku nggak pernah gini. Ada selek juga pasti ada di setahun 2 tahun pertama. Tapi begitu udah saling adjust sama-sama, kedepannya udah indah banget. Jadi gak pernah sekalipun aku marah sekeras-kerasnya aku selalu senenek sihirnya aku kalau lagi marah, gak pernah sekalipun mereka mengucapkan kata-kata lagi yang misalnya yang menyakiti hati aku gitu. Tapi di setahun 2 tahun pertama pernikahan ya pasti ada namanya mencocokkan diri ya. Ya itu pertanyaannya jadinya harus gini tuh. Waktu pada saat anak-anak itu pertanyaannya seperti itu ke kamu, perasaan kamu harus kayak apa? Itu orang pengen tahu. Pada saat mereka ngelawan atau apa? Berantemnya diri kamu itu kayak apa sih? Iya berantemnya karena aku maunya kan yaudah deh iyain aja apa kata mereka gitu. Bisa aja sebenarnya kan kayak berarti gitu. Berarti kamu nge-for dulu dia, nanti aku kasih gitu. Tahu dulu. Enggak, tapi kan aku waktu itu nggak gitu, nggak aku iyain mereka. Karena bagi aku ya ini rumah tangga yang sekarang, kalian mau terima ya kalian harus terima gitu. Bundanya cara didiknya begini. Di awal mereka tidak terima pastinya dengan pola yang gini. Aurel Jiel itu kan gini guys, ibaratnya 8 tahun bersama rumah tangga Mas Anang yang sebelumnya sama mama papahnya nih 8 tahun, 2-3 tahun cuma sama bapaknya, ya kan? Terus tiba-tiba berapa sama aku, berarti berapa belas tahun? Karena aku berusaha untuk mau mengerti mereka saat itu. 8 tahun, 12 tahun. Ya, 8 tahun mereka dengan yang maksudnya dengan rumah tangga dengan mama papanya bener. Terus 2-3 tahun mereka hidup cuma sama bapaknya bertiga. Lalu ada lagi nih siapa nih orang gitu kan datang ke, maksudnya di awal mereka seneng karena aku ya udah deh, karena ya namanya ibu tuh tidak tergantikan. Tapi saat itu kan posisi di dalam rumah kan ada lagi nih ibu yang lain nih ibaratnya gitu, ibu sambungnya nih gitu. Nah pada saat aku masuk sampai akhirnya bisa bertahan 12 tahun tuh ya mereka kan mengadjust 3 kali perubahan dalam hidupnya nih Aurel Jiel gitu. Jadi cara mereka mengadjust tuh pasti tidak mudah. Dengan mungkin yang ini dulu caranya begini, yang pas nggak ada ibu begini, yang tiba-tiba ibu baru begini gitu. Makanya kan berarti yang ini kan mengalami 3 fase. Sementara kamu 1 fase. Aku 1 fase. Nah ini ngalahnya yang mana ini? Kebanyakan ngalah ini kamunya atau yang 3 fase? Karena kan itu berat ini. Iya. Nggak, saat itu yang aku lihat saling bisa benar-benar ada saatnya mereka yang bisa mengikuti aku, ada saatnya aku yang bisa mengikuti mereka, itu 50-50 gitu. Karena gini, yang waktu aku ketemu kamu tuh kan aku umur 28 tahun, ibaratnya belum pernah masih menikah. muda-mudanya masih ini loh, anak-anak perempuan umur 28 tahun masih ya kan? Bener gak sih? Kalau masih kayak gitu gak kawin kali sama kamu ya? Iya kan? Coba, itu udah lewat kali masa itu. Berarti kamu nggak
kenapa kamu memberanikan diri, Bu? Memilih posisi nanti berani kita akhirnya jadi nggak pertanyaan netizen nih. Ya, aku bahas dikit yang tadi apa sih aku? Ya aku umur 28 tahun, belum pernah menikah, belum pernah punya anak. Ya, jadi hidup yang baru gitu loh buat aku, kayak aduh tiba-tiba punya anak. Dan saat itu kan kita pada saat awal-awal pernikahan, bukan pada saat masa-masa indah, masa-masa yang bener-bener lagi jatuh bangun banget lah ibaratnya saat itu ya kan ya. Lagi bener-bener ya boleh dibilang bukan jatuh bangun dengan ya lagi susah. Dengan keadaan aku yang seperti itu, kamu yang seperti itu, yaitu keadaan yang ideal dalam saat itu. Dengan lebih aman enggak ya, down banget juga enggak. Ya tapi kan setahun habis nikah kita drop banget. Setahun habis menikah tuh kita sempat di drop banget gitu. 2-3 tahun lah kita mengalami hal yang benar-benar drop banget, yang orang mungkin sampai sekarang banyak yang nggak tahu. Ya itu butuh adjust kan, abis itu tiba-tiba begini begitu. Tapi ya udah kita berdua saling menguatkan gitu. Nah anak-anak mulai dari situ mengadjust hidup yang baru, dan mulai aku bilang bahwa, dan dulu kan kita nggak bisa bilang ke anak-anak keadaan yang susah atau apa, nggak bisa. Nggak sampai hati. Tapi mereka mau berjuang bareng kita, walaupun ada lah pasti di awalnya tangdeng gitu, pasti ada yang kita mungkin nggak pernah kasih tahu juga kemana-mana ya, maksudnya hanya kita berdua yang tahu saat itu. Tapi mereka lewatin itu, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu, walaupun ada apa namanya? Ya pasti ada naik turunnya. Ada naik turunnya gitu. Terus perlancaran selanjutnya dari mana ini? Ini lucu nih, yang dari Erisa Malina. Mau tanya lebih. Halo Erisa. Mau tanya lebih intim ya Bun, seminggu berapa kali pipi minta? Setiap hari ya sama dia mah. Orang tiap hari bareng sama Nana, Senin sampai Kamis sama Nana kok. Ih ngomongnya jangan kayak gitu. Ayo, emang gue aku kan kurang baik apa jadi istri? Ya sehat Anan setiap hari. Ya udah setia. Guys, Oke, enggak, ini yang jujur, Senin kita- sampai Kamis tuh barengan Nana tidur. Ya udah, Jumat Sabtu Minggu geber. Ya pokoknya kita seminggu pasti 3 kali lah minimal. Itu 3 kali pasti. Cuma kalau ditanya Mas Anangnya minta berapa, dia Mintanya pasti- tiap hari. Aduh kacau nih pertanyaan kamu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini buat kesehatan buat kalian juga yang udah berumah tangga, bahwa kita nggak pernah sampai yang kayak orang-orang katanya sebulan enggak atau 2 minggu enggak, tuh nggak pernah. Jadi itu yang sehat sih sebenarnya, kata dokter juga seminggu 3 kali. Kalau setiap hari juga nggak ada rasanya. Enggak. Tiap hari ya, pokoknya kalau kita ingin ya bareng-bareng ingin yuk gitu. Iya betul. Oke, sekarang Mbak. Oke, Mas Anang ikut. Cecilia_Nick. Mas Anang ikut menentukan tempat-tempat di liburan di USA kali ini nggak? Mas Anang itu tukang ngeliatin explore Instagram. Jadi ngirimnya kemana ya kalau ada tempat-tempat begitu? Ingin ke kamu. Iya. Kasih semua. Jadi alhamdulillah kita tuh sama, suka banget kayak jalan-jalan atau misalnya ke tempat-tempat yang kita belum pernah. Nah dia tuh seneng tuh ngasih tempat kayak tempat makan, apalagi tempat-tempat buat main anak-anak, tempat shopping. Nah udah demen deh tuh dia. Jadi dia suka ngirimin ke aku di DM. Karena kenapa di DM gak langsung? Karena di DM tuh kan tinggal aku buka, linknya langsung kelihatan tuh IG-nya apa atau apa tuh. Dia sering nanti tetap yang aku yang nentuin, tetap ya udah kesini dia kesini, karena dia tahu bahwa aku yang lebih ngerti, tapi dia ngasih saran terus kayak yang kesini yang kesitu yang gitu. Karin Herosa, gimana rasanya liburan tanpa kalori? Yang kamu duluan. Ya memang kurang, tapi itu faktanya kita menghadapi hari ini. Jadi harus tetap senang, harus tetap kekurangan itu diisi dengan hal-hal yang lain. Karena kalau enggak, ya memang Aurel pasti bersama suaminya. Iya, kan Aurel nggak ada karena berumah tangga. Kalau Aurel nggak ada karena nggak mau atau bukan karena dia misal belum nikah terus dia gimana mungkin sedih. Tapi kalau Aurelnya nggak ikut karena dia juga berbahagia, itu orang tua itu bahagia lah. Nggak senang kalau anaknya nggak bahagia, tapi orang tua lebih bahagia kalau anaknya bahagia. Dan kalau dia menemukan pasangan yang menghibur dia, membahagiakan dia, ya kitanya bahagia dong. Tapi kemarin waktu kita pergi ke Turki bareng sama suaminya juga seru. Memang kalau kita bisa bareng seru.
kita selalu pengen, mereka selalu kayak ayolah bun kita liburan bareng lagi gitu. Jadi kita selalu happy kalau bisa berbarengan kayak kemarin. Yes. Kemudian kita bisa trip lagi karena mereka juga yuk trip Seru. bareng lagi gitu. Abang itu seru. Tapi Abang ya gitu, seru. tapi ya gitu apa sedih ya pasti karena nggak lengkap ya guys, karena dulu kan selalu bareng. Tapi ya bukan suatu hal yang disedihin sampai nggak ada, enggak lah, karena kan dia juga bahagia. Jadi ya itu orang tua akan bahagia saat anaknya bahagia. Kalau anaknya nggak bahagia baru kitanya stres banget. Bun, love language-nya Bunda apa? Kalau kamu apa? Love language itu kayak kamu seneng. Karena aku sering megang-megang. Oh, kalau dia ini mental. Megang-megang, meluk-meluk kamu. Megang, meluk, nyium. Kalau aku terus terang guys, nggak ada yang diinikan guys. Kalau aku meskipun Orang di tempat lain- orang di lain- tempat orang ramai, lain- di orang tempat lain ramai aku megang-megang. juga aku pegang. Di Orang tempat lain ramai aku megang. juga peluk. Kalau Bunda kadang-kadang nggak begitu. Kalau orang lain megang nggak? Itu pertanyaan. Gak bercanda. Mas Anang tuh ini love language-nya megang. Suka meluk, suka nyium, suka gigit, suka ngecup, suka gitu kayak ke badan, ke muka, ke apa tuh dia. Kalau aku kehadiran, apa tuh namanya, orangnya ada. Jadi pokoknya dia ada. Itu apa sih namanya? Kebersamaan. Nah ya, aku kebersamaan karena bagi aku ya beda-beda ya orang. Aku tuh Jadi kalau Bunda itu sudah ada aja cukup. Oh ya sudah ada. kok gitu saya. Lo kan bener kan kebersamaan, keberadaan doang. Itu lebih dari segalanya Kalau loh. aku Pada capcup kan kalau aku yang penting ada kamu di sisiku gitu. terus lanjut. Dari Natasha.della, Bunda jadi pasti jawab. Kepikiran nggak liburan bareng suami aja berdua? Kalau dilihat kan selalu bareng sama keluarga. Itu Yang aku mau, Bunda nggak mau. aku bukan nggak mau. Aku kalau jauh dari anak lama-lama tuh. Nggak bisa, udah waktunya kali. Kita kapan punya waktunya berdua? Ya udah, oke, kita liburan berdua. Kapan? Berapa hari? Seminggu. Yang serius. Seminggu, sekolah belum 10 hari aku malam tadi momennya. Kok seneng banget ya berdua sama aku ya? Oh berarti kalau udah nggak seneng ya sudah pergi sendiri aja. Enak. Aku kan nanya doang. Lah ya kamu habis kenapa pertanyaannya marah? begitu ya iyalah. Ya kamu seneng banget pergi berdua sama aku. Lah ya iya seneng lah. Masa terus nggak seneng? Ya seneng lah. Masa Kalau berdua menurut sama aku istri. 5 hari tuh udah Banyak pas. banyak orang kadang suami istri kan, aduh udah deh gitu. Kalau aku enggak berdua yuk kapan seru-seruan. Ya udah, oke, kita liburan berdua. Padahal dulu waktu pacaran awal-awal itu sampai aku bisa kalau kamu awas sudah punya anak, jangan sampai kasih sayang kamu tuh terus jadi ke anak. Nanti aku sama kamu jadi ilfil. Oh oke. Oke. Bukan. Oke. Bukan. Kalau dulu itu pas kita masih bareng-bareng kan kita bayangin kita bulan madu aja sama Aurel J loh. Aku minta punya harus berempat, nggak mau kita berdua aja. Karena kasihan anak-anak ditinggalkan. Terus aku bilang sama dia, pokoknya kita walaupun nanti anaknya udah banyak, kita harus tetap romantis ya kayak gini, harus gini. Cuma makin ternyata pas anak banyak, terus pergi, aku tuh banyak jadi kayak kepikiran. Oh gitu Kepikiran ya. anak. Oh bisa berubah. Kayak gitu kamu bisa berubah sih. Lah ya kan dulu kamu yang awas kamu begitu ya. Awas jangan sampai kita malah tua saling berdua, kamu yang mikirin anak, aku mikirin anak, nanti kamu malah minta disayangin orang lain. Oh iya. Ya aku gak ngomong kayak gitu deh. Aku sayang lu. Bener kan? Hiperbola bro. Gak ngomong kayak gitu. Aku cuma bilang ya jangan sampai kita nanti luntur ya. Makanya aku karena anak ngomong. banyak. Makanya kan aku tadi minta, ayo jalan-jalan berdua 1 minggu yuk. Ya, kita ke Bangkok deh. Ke ini Santorini no. Ini dua-duanya deh. Jadi Santorini berdua, yang ke Bangkok berdua. Baru anak-anak ada di situ, dia nunggu di Bangkok. Tuh kan dia juga gak bisa kan tuh. Ya kan ketemunya di sana. Anak-anak ketemunya di Bangkok. Ya, guys, Kita di ya. Santorini Nih, dulu. kita bisa pergi. Kita pulangnya ke Bangkok. Di Amerika anak-anak nih. ketemu di Di Bangkok. Amerika nih kita pergi berdua nih gitu ya. Kita pergi berdua. Tetap aja besok, misalnya besoknya dia tetap kayak anak-anak mana? Sama, intinya kita tuh sayang anak. Hidup anak. Oke. Ya udah berarti Santorini sama Bangkok. Duh, aku di ini nih, di apa tuh namanya? Di Donder pasti. Udah, pokoknya aku Gak apa-apa mau sama siapapun. Pokoknya yang penting tanpa anak. aku Tanpa anak, tagih. Dot. Gak apa-apa. YouTube ikut, ikut yang penting berdua gak anak, gak ada anak kan? Gitu. Udah pokoknya berdua aja terus maksudnya sama siapa lagi gitu. Di YouTube Oh, gak usah. Ntar kesibukan. Ayo kita syuting yuk. Ini ayo dikit-dikit. Enggak. terus nanti Ya, aku kepingin yang mesraan enggak kita lah. siapa yang ngambil? Enggak ada, kita sendiri aja. Coba deh, coba anggap aja kita ini bener-bener kita hanya berdua aja. Coba.
Beda asisten. Nggak ada. Manajer. Nggak ada, nggak usah. Coba kita berdua aja. Pernah kita di Brazil, seru kan? Seru, makanya aku mau lagi berdua kayak itu. Tapi kan kita lebih dari 5 hari berantem ya. Kamu enggak, menurut aku enggak. Karena nggak ada berdua lagi, masa terus berantem berdua terus sendiri-sendiri, ini gila apa? Ya aku tinggalin kamar, kamu nggak mungkin sendirian di kamar. Yang ada lah, pasti seru. 5 hari deh. So sweet, 10 hari 2 minggu. Oke. Putrian Drianin, Bun spill budgeting plan pas traveling. Kalau plannya sih segini nih. Oh iya ya. Plan segini, plan. Yang bisa jawab Bunda itu. Keluarnya segini. Gimana dong? Suka belanja siapa juga? Aku kan ikut kamu, Bunda. Kalau kamu nggak belanja, ya aku nggak belanja lah. Today egois guys, kalau aku nggak belanja, dia nggak belanja. Kalau aku belanja, dia harus belanja juga. Emang cowok-cowok doyan belanja. Jadi kalau ditanya spill harga kayaknya nggak relevan lah disebut, tapi ya pokoknya gini, aku lebih setuju teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau mau bener liburan, utamakan kita bahagia. Perkara kita nggak bisa yang lebih atau apa, yang penting bahagia bersama. Karena itu meaningnya lebih bagus. Percuma kamu mau bawa duit semiliatan, tapi kamu nggak bahagia, kamu nggak akan dapat nikmat apapun. Trust me. Ya. Dari Isna_Rahma, ada rencana punya momongan lagi apa tidak Bun? Aku mau. Kan Bunda nggak mau. Jalan-jalan terus nih sekalian bulan madu. Aku mau. Adiknya Arsya. Sahabatnya Amina dong. Kakek jangan kasihan Amina, no. Tahu diri deh. Kasihan Amina, kasihan. Jangan kasihan Amina. Terus Arsya juga udah kemarin ngomong mau jangan fokus sama cucu, sama fokus anak, sama Amina. Sama cucu aja. Tak lagi ada cucu lagi. Maksudnya pasti kan anaknya kakak banyak. Jadi kita fokus sama cucu aja. Kan pasti titip-titip nanti kan. Jadi udah cucu. Bentar lagi nih ada yang kecil lagi satu laki gitu. Udah Amina bisa tidur sama kita. Oke, dari Justin Unitivanti, Mas Anang dan Bunda sering berselisih paham dalam hal apa dan siapa yang minta maaf duluan? Bunda yang banyak minta maaf duluan. Enggak bohong, jangan gitu. Itu ngarang. Kita biasanya, tapi iya, kalau minta maaf siapa yang baikin duluan aku. Tapi biasa kita ya abis baikan baru kita yang kita salah, kamu salah loh kayak gini, atau kamu salah loh kayak gini. Baru kita. Kamu salah juga kan? Dia tuh nggak mau di kamera, dia doang yang salah. Iya, aku salah ya. Aku salah juga ya. Aku kan nanya doang. Dia tuh nggak boleh, maunya dia tuh. Oke. Salah berdua ya. Terus biasanya tentang apa yang berselisih pahamnya? Kita nggak pernah berselisih paham gara-gara orang lain, nggak pernah. Capek aja. Pihak ketiga gitu juga nggak pernah. Biasa berselisih paham karena capek atau karena selain capek apa? Makanan. Kalau selisih paham. Gini loh, orang berselisih paham tuh nggak bisa ditentukan oleh hal apapun. Karena selisih paham tuh triggernya banyak orang pada saat kita berdua itu lagi moodnya bad mood. Gara-gara pekerjaan kantor di rumah kamu nggak senang sama pekerja kamu, tidak berhasil dengan pekerjaan kamu, tidak berhasil dengan apa yang ingin kamu capai. Kamu bisa gara-gara cuman aku bersin aja kamu bisa marah. Kalau kamu ke aku? Ya sama aja, manusia memang dasarnya begitu. Bisa bawa, makanya kan hati-hati pada saat sudah di kantor punya masalah harus bisa bedain. Jadi mungkin itu ya gini guys, kalau kita berdua jadi ada momen-momen yang mungkin saling sama-sama capek, tapi kita saling ibaratnya harus saling aku selalu berusaha ke diri aku bahwa dia adalah suami. Aku nggak mau, kadang-kadang mungkin namanya manusia kita ada keserimpet atau kadang-kadang juga lagi capek mungkin keluar yang gak seharusnya kita omongin, tapi aku selalu berusaha untuk menempatkan dia ya kayak suami aku gitu. Aku gak mau sampai dia merasa yang gimana-gimana banget, makanya aku selalu tahu gimana momen-momen yang saling menghargai, lebih tepatnya saling menghargai, saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan harus saling mengadjust. Dimana kalau dia yang lagi emosi banget aku tahan, aku gak mau gitu. Tapi kalau aku lagi emosi banget jarang dia bisa tahan. Oke lanjut. Dari Lulu_Latifa, Bunda dan Pipi apa yang paling pengen banget goalsnya dari dulu tapi belum kesampaian saat ini? Sehat-sehat Darmansyah, we love you guys. Apa yang belum kesampaian? Ya kesampaian apa ya? Nggak, ya berjalan masih berjalan. Kalau belum kesampaian banyak cita-cita yang ingin dikerjakan. Pasti banyak. Ya sekarang aja kita mau naik haji berdua masih belum kesampaian.
Situ salah satunya. Jadi cita-cita banyak yang belum masih dalam perjalanan kita akan menggapai dalam ongoing perjalanan. Tapi kita sebenarnya bukan tipe yang muluk-muluk banget sih ya berdua yang ya. Lebih kayak Bukan muluk, kamu nggak boleh ngomong muluk. maksudnya kita nggak ada yang lebih kayak kita harus pengen ini gini. Ya mimpi ada. Nah, soalnya disuruh mimpi setinggi langit, Ya. mimpi setinggi jagat raya. Karena pada saat kamu memang setinggi itu, kalau Tuhan kasih kan memang Ya. begitu. Malaikat kan nyatet, oh kamu mintanya cuma 1 sandal ya, aku kasih 1 sandal. Tapi kok saya minta 1000 sandal ditambah ini, nanti abis itu saya akan bisa begini, sebegini. Ya jadi bisa dikasih. Oke, sekarang dari Kang_Hadi. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, menikah selama ini dengan Mas Anang, apa yang Bunda pelajari tentang sifat Mas Anang dari pertama kenal terus pacaran, juga Mas Anang ke Bunda, terus sekarang hingga menjadi sosok seorang ibu dan istri. Terima kasih, dan pengalamannya gimana? Sehat selalu beserta keluarga besarnya, amin. Terima kasih. Mas Anang tipenya ya baik. Nggak bisa. Apa? Nggak boleh. Kalau aku ngomong kayak kamu buat kamu tuh memang ada kelebihan dan kekurangan. Tadi aja. Tuh, aku bilang iya. Sih, nggak ada istri terbaik, Lu, ibu terbaik. aku ngomong memang Tuh, dia tidak tuh ada lebih istri bagus. terbaik. Dia tuh lebih bagus di belakang kamera, guys. Aku dipuji. Guys, tinggalnya. ini aku ngomong Tapi ya entah kenapa guys. kalau di kamera dia nggak pernah mau Lu enggak, ngucapin. ini aku ngomong sekarang, Bunda. Tuh nggak tahu kenapa. Bunda, memang kan tidak ada yang sempurna di dunia, Bunda. Gitu. Ya, Tapi udah, dalam sekarang langsung pengucapan jawab kamu, aja. makanya aku bilang ada yang baik, ada yang nggak baik. Api yang baik banyak banget buat aku. Oke. Loh, bener kan? Iya. Mungkin yang membuat kita perubahan sih nggak ada. Jujur kita lebih bagus makin tahun makin, kan ada orang yang dulunya bagus, sekarang berubahnya jadinya nggak banget. Kalau kita nggak, di awal-awal tuh malah chaos, selek dan lain-lain, ya. Tapi makin ke tahun makin ke sini kita tuh makin baik, beda gitu. Nggak semakin bijaksana, Ya. semakin dewasa. Ya. Yang aku lihat dari Bunda itu, Bunda semakin progres menjadi ibu yang benar-benar sosok perempuan yang harus menjalankan gimana sih aku jadi ibu, gimana aku jadi istri yang bisa benar-benar bijaksana untuk keinginan suami. Aku ngomongnya awas, tidak selalu dia. Emang ngomong kayak tadi tanpa kamera dong. Dia memang dia hari ini apa? Tadi Dia aku ngomong bahwa gak ada perempuan sebaik dia, gak ada. Memang kamu Di baik dunia banget. ini katanya. Baik banget mulai bareng sama aku tuh kamu baik, meskipun kita sering ada pertentangan, perselisihan apapun, tapi selalu penyelesaiannya bagus, penyelesaiannya bisa tenang, bisa sadar, Mungkin saling karena- sadar, saling menyadari, itu bagus. Kadang kan nggak saling menyadari kesalahan, itu repot. Mungkin karena gini yang, kalau aku maksudnya kenapa perubahan di dalam diri kita berdua nggak ada, tapi kita tuh lebih kuat. Dan mungkin aku kenal sama Mas Anang bukan Mas Anang tiba-tiba punya uang banyak terus tiba-tiba aku mau sama dia karena itu, kan enggak. Kita bertemu di saat kita sama-sama lagi down banget dalam segala sisi gitu. Jadi tapi kita mampu melewati itu berdua, dan nggak ada di saat dia yang lagi punya uang, aku yang dia yang sosokan gimana. Nggak pernah kayak aku ngerasa di saat aku yang lagi punya uang, aku yang kayak gue bisa seenaknya ya, atau sebaliknya dia begitu. Nggak ada. Justru kadang kalau kita lagi punya uang nih, kayak ntar aku beliin ini ya, ntar beliin ini ya, kayak gitu-gitu. Gitu nggak sih? Memang kamu gitu. Oke, dari Purwayu 09965, bagaimana cara menghandle bisnis Bunda yang ada di Jakarta sedang Bunda sama Pipi di US? Lumayan agak lama. Iya, pekerjaan kita sudah sebagian bisa dideliver kepada orang-orang yang kita percaya. Karena memang kita hierarkinya tidak benar-benar membangun perusahaan. Kalau nggak ada kita, perusahaan nggak jalan. Kalau kamu bangun perusahaan seperti itu, berarti kamu bangun perusahaan bukan by system, tapi by diri kamu sendiri. Jadi pada saat diri kamu nanti nggak ada, berarti anak kamu nggak bisa nerusin, perusahaanmu goodbye. Dan itu yang aku tidak ingin. Makanya aku bilang, orang kepercayaanku, kamu jalan ini gini bisa kan? Bisa. Bener ya? Bener. Udah. Aku nggak perlu cerewet-cerewet. Karena pada saat cerewet juga nanti dia akan bertanya, lu percaya gua nggak sih? Lu bisa kerja apa nggak sih? Oke. Sekarang dari Isma Resti. Bunda sama Mas Anang kalau anak-anak udah gede, yang cewek di bawah suami, yang cowok bareng istri, apa rencana masa tua kalian berdua? Karena aku suka bingung kalau orang bilang dibawa. Kan walaupun dibawa sama suami atau dibawa sama istri, masih tetap sering bisa bareng, masih sering bisa ketemu. Tapi ya namanya pasti kita berkeluarga, ya pasti kayak aku dulu. Hidup itu kan kayak circle of life ya. Kita nggak pernah bisa menuntut anak kita, kamu nanti kalau udah nikah harus tetap sama kita ya, nggak boleh nurut sama pasangan kamu harus tetap gini, ya nggak bisa. Kita ngaca aja sama diri kita. Waktu kita menikah,
kita juga kan meninggalkan rumah, kita punya kehidupan sendiri, ninggalin orang tua kita. Anak kita kan melakukan hal yang sama, ya itulah kehidupan ya. Nanti yang tersisa tinggal kita berdua gitu. Jadi bahasanya mungkin bukan ya kalau udah dibawa suaminya dan istrinya, ya kita menikmati hidup aja yang ya. Jalan-jalan. Nggak selama kita sebagai orang tua, nanti aku sebagai kakek, Bunda sebagai nenek, selama kita bisa adjustment terhadap kehidupan anak-anak kita dan cucu-cucu kita dengan baik, saya rasa kita tidak akan pernah ditinggalkan mereka. Sebetulnya itu kata kunci yang pernah aku bertanya kepada orang-orang yang bisa menjalankan hidup model seperti itu. Bukan gara-gara buku, tapi gara-gara aku bertanya. Karena aku orangnya sangat tidak malu bertanya kepada orang. Makanya aku tanya, kenapa sih lu sama anak lu bisa akur, dikawin? Nang, aku ingin tetap bisa adjustment sama dia. Selama aku bisa adjustment dia, aku bisa connect dengan dia. Dia pasti butuh kita terus. Apa? Bukannya sebagai bapak ibu lagi, sebagai teman. Ya. Karena pada saat kamu terus bisa begitu, kamu akan selalu dekat dengan anak-anak kamu, dan kamu tidak akan pernah ditinggal sama mereka. Dan alhamdulillahnya terbukti sekarang, walaupun Aurel udah menikah, ya setiap hari pasti dan suaminya juga memperbolehkan gitu, kita tetap akrab, tetap deket, tetap pasti teleponan, pasti Bun di mana, kayak kita pergi aja Bun pulang jangan lama-lama. Apa, keluarga kita ini keluarga yang sangat-sangat saling mencinta, saling menyayangi ya. Jadi ya kalau nggak ada ya berapa hari aja nggak ketemu kangen gitu. Aman. Mita_Nizam Selma mau tanya, kalau Bunda lagi bete atau bad mood, biasanya apa yang Mas Anang lakuin biar Bunda happy lagi? Kamu ngapain biasanya? Enggak, itu tuh adalah kode. Diam. Ada jijik. Enggak mau lihat itu. Diam. Bukan di ngapel. Diam enggak usah. Lu kan enggak apa-apa kamu gini-gini kan. Aku enggak berharap kamu jawab ini. Saya parah banget sih dah. Bener. Amanda Amalia, apa sih yang Bunda paling gak suka dari Mas Anang dan sebaliknya? Ya ini, ngeselin. Apa yang kamu gak suka dari aku? Hampir gak ada ya. Oke, Rachel_Dea. Next, mau bikin bisnis apa lagi? Enggak, kita berdua mau fokus sama Lumiere, F&B, makanan. Kita juga mau bikin makanan karena kita memang bagusnya di situ. Kata orang-orang palet lidahnya aku tuh bagus banget, Cel. Dan sama Mas Anang ya kerjaannya dia sekarang, yang lagi dia bangun pasar NFT dan lain-lainnya itulah. Itu yang dia bangun. Jadi kita mau fokus ke situ. Ya kalau bisnis yang udah ada mah tetap ya. Tapi maksudnya ke depan kita mungkin bisnisnya fokusnya di F&B gitu karena. Berarti nggak jadi artis lagi? Bisnis yang ditanya ya. Oh bisnis. Ya artis itu bisnis loh. Oh ya kalau. Iya dong. Kamu tahu. Ngorbitin artis lagi. Oh iya. Itu bisnis. Mas Anang lagi ngorbitin. Kamu punya record label dibangkitkan kembali kayak sekarang kamu udah mulai tekan artis banyak. Itu kan anak muda. Itu harus dilakuin terus. Kita. Ya, Oke, go. Masih banyak yang dikerjakan guys. Oke, Lisha Lianti. Apa yang kalian berdua lakuin pada saat kalian berdua sedang gabut? Liburan, makan, nonton film. 3. Kita sama. Liburan, makan, nonton film sama. Kamu lu ya, bukan aku. Astagfirullah. Terus Miranda Lubis, Bunda kok bisa sih yang kerja sama Bunda tuh lama-lama? Kalau yang lama-lama pasti the best, guys. Pasti kalau yang lama-lama sudah teruji kesetiaannya. Karena gini, mungkin banyak orang yang belum pernah namanya ngerasain kerja, ya. Kalau orang yang bisa ngerasain kerja dimanapun, gak mungkin selalu enak, pasti ada nggak enaknya. Tapi kerja sama kita itu, kita tidak pernah menganggap mereka adalah orang kerja. Aku bisa marah, bisa ngomel, bisa cerewet, bisa banyak drama, bisa. Tapi kalau kamu sayang sama orang itu, kalau aku sama pekerja aku sayang. Jadi saat aku misalnya negor atau apa, tapi aku nggak pernah maki-maki. Ibaratnya maki-maki, pakai kata kasar atau teriak-teriakin tuh nggak pernah sama sekali. Ya aku marah seperti manusia. Itu aja kadang pasti ada yang nggak terima. Kita nggak pernah marah yang kayak gitu. Kita nggak pernah yang kayak gimana. Atau kita nyuruh yang kasar apa aja, pasti ada yang nggak. Pasti aja jelek di mata orang kan. Pasti aja. Tapi bagi yang udah lama-lama, yang ngerti kita tuh tahu. Karena kita kalau ada rezeki, kalau yang dia udah lama, pasti rezeki kita juga kita bagi ke dia. Kita juga menganggap dia nggak ada jeda. Ibaratnya kita ajak ngobrol, bukan kayak pekerja sama bos. Ibaratnya, kamu nggak ngobrol sama saya ya? Apa? Nggak. Ya kita juga ngobrol bareng. Kita udah kayak keluarga juga. Ya marah-marah.
Itu lain hal dengan kita tetap berkeluarga. Karena mereka harus paham saat mereka kerja sama kita, mereka kan cuma kerjaannya satu, fokus sama kita, ngurus kita. Kita dari pagi sampai pagi kerjaan banyak. Belum dengan masalah-masalah kehidupan, masalah kerjaan. Ngurus, kalau aku nih, ngurus anak, suami, rumah tangga, rumah beberapa dan lain-lain tuh aku semua kan ngurusnya sendiri suka. Karena kan ya masa nggak ngurus perintilan. Capeknya aku ya kalau orang yang kerja sama aku bisa mengerti gimana kehektikan aku, pasti akan lama, pasti akan sayang, dan pasti akan nyaman. Karena ya kayak Uteng atau Mas Haris dan lain-lain ya aku nganggap mereka udah kayak keluarga. Jadi nggak pernah ada gap antara aku sama pekerja aku gitu. Ya sayang ya. Yes, lanjut. Nova_shop_container. Bismillah bunda, rahasia tetap langsing dan awet muda apa ya bun? Es jus Dan Slim You, Ash Body Care. es body care. Tapi jujur ya guys, aku tuh bener-bener mengkonsumsi ini. Dan banyak banget yang nanya, kenapa sih bunda walaupun kurus tapi pipinya cabi? Oke, aku ceritain. Karena kan aku ini punya autoimun. Kadang-kadang kalau udah gatal, aku tuh mengkonsumsi obat yang ada steroidnya. Nah, steroid itu bikin pipiku itu jadi bengkak. Apalagi kalau dikonsumsi dalam waktu yang lumayan lama. Itu kan gak ada urusan sama si Asjus Slim You dan Body Care. Karena banyak banget di DM, bunda aneh deh, kan bunda berat badannya tetap tuh ya, kenapa pipinya cabi banget kadang, tapi kadang enggak. Nah, karena ya itu obat yang aku konsumsi buat autoimun tuh, kalian cek aja obat steroid. Itu bisa bikin moon face namanya gitu. Nah, berat badanku dengan makanku yang luar biasa banget. Guys, bunda itu makanya banyak Banget ya. Bisa dalam liburan itu duit yang paling banyak keluar hanya untuk makan tok. Aku ngomong nih, tapi kenapa dia kadang-kadang selalu badannya Ya. Badannya dia tuh ideal buat aku kan. Ya. Itu benar. Setiap hari kadang aku aja protes, bun, kamu gak kelar-kelar bun promosi Asjus, setiap hari kamu minum seperti itu. Kamu memang itu dilakuin setiap hari, meminum es jus Slim You itu setiap hari. Aku ngomong aja. Dan Ash Body Care itu kolagen. Kolagen setiap hari. Biar kita tetap muda guys, karena setiap hari. Rambut juga bagus dan ingat daerah kewanitaan jadinya harum, keputihan hilang. Stretch mark selulit aku ada nggak? Nggak ada. Apa bekas lahiran tuh bener-bener nggak ada, nggak kelihatan kayak orang habis bekas lahiran perutnya. Kolagen itu top. Body Care. Yep. Ya, udah. Dari Justin 96. Gimana perasaan bunda melihat Gen Halilintar pulang ke Indonesia dan bertemu Amina untuk pertama kalinya? Masya Allah. Senang. Karena kemarin kita juga udah DM-an terus. Mereka kok pergi sih, katanya kita datang malah pergi. Ya kita kan nggak sempat, maksudnya kita nggak tahu akan datang, tapi kita itu selalu menjadi doa kita berdua, aku dan Mas Anang, supaya Amina bisa ketemu sama Gada dan Gadinya dan bisa bertatap muka, karena mereka pasti rindu banget lah. Namanya cucu kan, apalagi cucu pertama anak laki-laki. Jadi kita berdua tuh senang banget, dan kemarin bilang mudah-mudahan pas kita ada balik lagi ketemu. Udah ya. masih ada di Jakarta. Mudah-mudahan. Iya, happy banget. Karena waktu pertemuan kita di Turki kemarin tuh aduh bener-bener apa ya, menyenangkan ketemu. Banyak yang gak kita syuting, banyak yang gak mereka syuting juga, yang obrolan-obrolan kita tuh yang deep, yang luar biasa banget, yang kita baru tahu lagi. Punya besan itu menyenangkan. Dan kita baru tahu lagi banyak hal-hal baru yang belum pernah kita lihat kan gitu. Jadi bahagia banget, apalagi ketemu si Amina, cantik banget, pasti mereka happy banget. Oke, terus Jana Jamila, kasih tips bun cara menghadapi anak-anak yang susah diurus. Karena anakku kecil, beda 3 tahun, berantem dan susah diurus. Harus diajak ngomong, ngerti nggak ngerti gini, diajak ngomong, berkomunikasi. Mau anak sambung, mau anak kambung, berkomunikasi. Kalau kita sayang, kita harus ikhlas. Ikhlas dalam arti gini, kalau pertanyaan kamu gitu, kadang anak gak bisa diurus, pasti setiap anak tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Anak-anak tuh juga beda-beda perangainya gitu. Kalau kata orang tua bilang beda-beda perangainya. Jadi gimana caranya kita bisa, anak-anak tuh gampang kok diambil hatinya, kita bisa. Karena kan mereka dalam fase hidupnya, kita kadang-kadang, kalau yang mungkin Aurel Jial aku tidak tahu masa kecilnya, kalau yang Arsy Arsya ya dari kecil kan bisa tahu. Jadi kita cara mensiasati untuk bisa
mengakomodir atau bisa mengambil hatinya mereka masing-masing dari mulai Aurel sampai Arsya tuh beda-beda. Jadi kita harus berusaha, yang penting kita ikhlas dulu gimana kita menjadi seorang ibu. Ya hidup kita kan pasti untuk anak. Jadi ya kita bisa, apa yang kita lakukan intinya itu pasti semua buat anak. Jadi bagaimana kita juga mengatur untuk di saat mereka lagi tadi kayak kesusahan atau lagi bandel atau lagi apa ya. Tipsnya tuh kadang susah untuk dikasih tahu karena seorang ibu tuh selalu pasti bisa punya trik sendiri untuk bisa menghandle anaknya. Ya. Kadang keras, kadang enggak. Itu hebatnya seorang ibu. Ya. Harus punya itu. Mau ibu sambung, mau ibu kandung, itu selalu punya. Kita diberikan oleh Allah kayak, ayo nih bisa nih gitu. Jadi kalau kamu aku nggak tahu nih kamu ibu sambung apa ibu kandung, pokoknya ibu apapun, gimana caranya anaknya suka berantem ya kadang suka capek, jangan pernah lelah jadi ibu. Karena jadi ibu kita, kalau kita lelah kasihan anaknya. Tetap semangat, kita bisa ngasih anak-anak kita mungkin contoh. Karena kalau aku nggak pernah mau main tangan sama anak, nggak pernah mukul, mulutnya aja udah kayak mukul soalnya. Tapi anak-anak sayang, nggak tahu ya orang anak tuh gitu ya. Pernah kita kadang ketus gitu, tapi anak-anak mah baliknya tetap nyarinya ibunya. Jadi iya kita harus tahu bagaimana apa tadi kamu bilang ngulur gimana caranya supaya anak-anak tuh bisa mau nurut sama kita, tapi kita nggak usah terlalu keras karena kita sekarang bukan zaman otoriter lagi ya Yang ya. Kita harus bisa jadi kayak temennya, kayak sahabatnya, kayak orang tuanya. Ada saatnya kita jadi temennya, ada jadi kayak kakaknya, ada kita jadi ibunya, jadi bapaknya gitu. Jadi kita komunikasi kita juga harus bagus ke mereka. Karena anak sekarang tuh kalau Lika Jiel tuh dulu jarang untuk kenapa nggak boleh gini, kenapa nggak boleh gitu. Paling sekali abis itu dikasih tau udah. Kalau Arsy banyak pertanyaan. Kritisnya tuh karena mungkin anak sekarang ya beda kan dengan anak zamannya kakak, kayak zaman kita lagi dulu. Orang tua ngomong apa udah nggak akan kenapa gitu, nggak ada. Takut langsung. Kalau mama Arsy sekarang apapun ditanyain. Kalau diajak ngobrol sama aku, banyak keluar semua pertanyaan. Itu, bentar. Javier Andersoy Haikal. Darmansyah dibilang keluarga artis pemecah rekor kunjungan ke luar negeri terlama, khususnya ke Amerika selama 5 bulan dulu. Thanks Bunda yang makin asyik. Masa sih? Gak pernah 5 bulan di mana? Oh dulu tapi kita kalau pergi emang lama-lama. Bukan kayak orang kan liburan seminggu 2 minggu. Kita tuh setiap ke luar negeri pasti lama-lama. Ya memang bener, tapi kalau 5 bulan sih gak pernah kita. Aduh kalau 5 bulan aku homesick banget, kangen sama Indonesia. Tapi gak apa-apa pertanyaan kamu. Thanks yang makin asyik kamu juga. Dari Cup 177 mau tanya bagaimana menyukai pria yang sudah punya anak. Apakah dulu ragu untuk suka dengan Mas Anang atau memang sudah yakin? Kita putus berapa kali ya pas pacaran? 100 kali ada. Karena aku takut aku gak bisa menjadi istri dari seorang Mas Anang yang mungkin udah punya anak dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah ya niat awalnya apa gitu. Pasti di awal-awal gak mudah ya Yang ya. Ya itu ragu menikah ya itu karena pastinya aku belum siap kan menjadi seorang ibu gitu, bisa nggak ya. Nah ternyata ya udah dilalui, dihadapi. Ya ingat tujuan kita menikah apa kan, karena aku selalu nggak pengen rumah tanggaku tuh aku maunya sekali seumur hidup gitu. Jadi ya apa yang masih bisa diperjuangkan selagi itu bukan masalah ada orang lain atau kekerasan dalam rumah tangga, insya Allah aku masih bisa tolerir dan masih bisa kita bahas lah, masih bisa kita bicarakan ya. Tapi kalau udah permasalahannya dua itu ya mungkin nggak akan bertahan gitu. Terakhir dari Lira ini 2_. Bunda, bagaimana cara Bunda nenangin Aurel dan Azriel waktu kecil yang misalnya suka ngambek? Karena kan Bunda ibu sambung belum tahu tentang mereka. Sering banget ngambek. Apalagi waktu itu kan Jiel itu kelas 5, Aurel kelas 6. Awalnya sih gampang karena waktu sebelum nikah mereka yang ngedeketin hati aku kan, jadi aku mudah lah. Begitu udah menikah ya kan mulai tinggal bareng dong, ya pasti ada ngambek ada apa ya. Aku berusaha aja untuk kalau mereka ngambek ya karena kesalahannya mereka, ya aku bilang kamu mau ngambek kayak apapun ya maksudnya ini loh kesalahannya gini-gini. Tapi kadang kita tuh nggak tega juga sih ya gitu, kalau lihat mereka udah manyun atau apa gitu udah tuh nggak bisa gitu. Tapi ya saat itu banyak terjadi perselisihan atau mereka ngambek atau apa, tapi alhamdulillah ya itu sih di saat kita koneksinya antara kitanya juga ada ikatan yang nggak bisa aku utarakan ya gitu dengan mereka. Banyak hal yang kamu nggak bisa lu ucapkan. Gak bisa. Itu banyak keajaiban terjadi pada saat kamu tulus berdua ketemu. Betul. Itu banyak dibantu. Itu kuncinya kita ikhlas dan tulus aja. Karena pasti kalau itu dua terjadi, insya Allah walaupun banyak memang keajaiban. Di awal pasti jalannya berat. Nggak mungkin ada yang bilang ih lancar-lancar aja. Kalian nggak tahu aja karena mungkin kan kita nggak cerita gitu, maksudnya bahwa ada terjadi apa-apa. Tapi kalau saat itu di pernikahan pertama, pernikahan awal-awal
lumayan luar biasa. Tapi alhamdulillah sih selalu ada jalan keluar. Intinya aku bilang sama dia jangan ikut campur kalau aku lagi bermasalah sama anak-anak. Terus dia jangan ngebelain. Itu intinya. Jadi jangan ngebelain salah satu. Karena kalau ngebelain salah satu, jadi gede kepala. Jadi jangan. Kamu gak usah ikut campur. Udah kamu diam aja biar aku sama anak-anak yang menyelesaikan gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai hari ini ya udah. Kalau sekarang mau aku marah kayak apa ya dia udah diam-diam aja. Karena pasti tahu ya. Itulah ibu dan anak kan seperti itu. Pasti kalau ada masalah pasti nanti juga akan baik lagi. Oke guys, thank you so much udah dengerin Q&A dari kita. Nanti kita akan bikin lagi ya. Semoga biar seru jadinya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.